Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yawma Uhudin ara'aita in gutiltu fa aina ana qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila muttafaqun alaih. Dari sahabat Jabir bin Abdullah bin Amr al-Ansari as-Salami. Jabir bin Abdullah dijuluki dengan Abu Abdullah. Beliau di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatian beliau dengan hadisnya Rasulullah luar biasa. Di akhir usianya, Jabir pernah ke Mekah. Beliau ini Madinah Al-Ansari. Akhir-akhir umurnya berangkat ke Mekah untuk mendengarkan beberapa hadis yang belum ia dapatkan dari perawinya yang langsung. Jadi intinya ingin mengambil sanad riwayat hadis yang didengarkan oleh sahabat dari Rasulullah atau dari sahabat ke Rasulullah. Untuk itu beliau berangkat ke Mekah. Bukan ratusan hadis atau puluhan hadis, hanya beberapa hadis yang ingin didengarkan oleh Jabir. Setelah beliau mendapatkan beberapa hadis yang ingin didengarkan dari perawi yang sambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pulang ke Madinah. Kalau Madinah ke Mekah sekarang mungkin ditempuh sekitar 5-6 jam. Tapi kalau dulu butuh harian dari Madinah ke Mekah. Setelah beliau mendapatkan beberapa hadis kembali. Itu masih perjalanan antara Mekah Madinah, Madinah Mekah, Mekah Madinah. Tapi beliau juga pernah dari Madinah ke Mesir. Dari Madinah ke Mesir hanya untuk mendengarkan satu hadis tentang qisas,
dari seseorang yang bernama Abdullah bin Anis. Satu hadis. Berangkat ke Mesir. Mendengarkan hadis tersebut disampaikan oleh Abdullah bin Anis, pulang beliau ke Madinah. Ini kemuliaan yang dicari oleh mereka karena mereka memahami. Ilmu itu mulia, istimewa. Apapun yang dikorbankan untuknya itu kecil. Itu sedikit dibanding apa yang kita dapatkan. Dan ini sering kita sampaikan, ilmu itu di atas segala-galanya. Kalau orang ngomong ilmu itu kaya lebih penting daripada ilmu, nggak bisa. Orang nggak bisa kaya kalau tambah ilmu. Sukses lebih baik daripada ilmu, nggak bisa. Orang nggak mungkin bisa sukses tambah ilmu. Berarti apa? Ilmu itu lebih dari segala-galanya. Dengan ilmu dia bisa menggapai dan mendapatkan segala-galanya. Berarti ilmu itu bukan murah, tapi ilmu itu sangat mahal. Karena itu majelis-majelis ilmu mulia, karena yang dicari adalah sesuatu yang paling mulia dan paling istimewa. Dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana beliau hanya ingin mendengarkan beberapa hadis dari Madinah jalan ke Mekah. Zaman dulu loh ini ya. Kalau zaman sekarang kita mudah, ringan. Naik sepeda motor, nggak kesel. Agak jauh tinggal naik mobil. Nggak capek. Nggak butuh waktu yang banyak. Kita pulang, selesai. Tapi dulu, bayangkan, apalagi dari Madinah ke Mesir. Kalau sekarang bisa dikatakan beda negara sudah. Butuh perjalanan bukan harian lagi sudah itu. Bisa bulanan hanya untuk debat satu hadis loh. Perjalanan yang ditempuh bulanan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Lah kan dia sudah tahu hadisnya. Kenapa harus datang ke Mesir untuk mendengar? Kalau beda. Ketika kita memiliki sanad keilmuan yang sambung, itu double kemuliaannya. Selain ilmu, sanad itu penting. Belajar dari orang yang mendengarkan atau belajar dari orang yang pernah belajar ke guru itu penting. Kalau hanya mendengarkan ilmunya, kita nggak tahu orang ini belajar dari mana atau gurunya siapa. Oh ya rawan. Tapi kalau kita tahu gurunya, dia belajar dari gurunya kita ketahui, gurunya belajar dari gurunya, oh sambung, oh berarti ilmunya aman ini. Nah, itu yang dicari. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Unzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan kepada siapa kalian mengambil, mendapatkan ilmu tentang agama kalian. Lah sahabat Jabir ini begitu besar perhatiannya kepada hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beberapa kali melakukan perjalanan hanya ingin mendengarkan beberapa hadis atau hanya satu hadis. Beliau ini ikut serta di dalam peperangan bersama Nabi 19 kali. Dalam riwayat 16 kali. Ada riwayat 16 kali ikut serta dalam peperangan dengan Rasulullah. Ada riwayat 19 kali. Kenapa? Sebelum-sebelumnya nggak ikut, bukan nggak mau. Beliau sebelum-sebelumnya nggak ikut karena dilarang oleh ayahnya. Dilarang oleh ayahnya karena diperintahkan untuk menjaga saudara-saudaranya. Jadi memang sengaja oleh ayahnya tidak boleh ikut untuk menjaga saudara-saudaranya. Lah kebetulan saudara-saudaranya itu perempuan semua.
Jadi ada 9. Beliau yang menjaga. Nah, ayahnya melarang, nggak usah ikut sudah. Jaga saudara-saudaramu. Nah, karena itu beliau nggak ikut. Tapi setelah ayahnya meninggal, terbunuh di dalam peperangan Uhud. Ayahnya meninggal di dalam peperangan Uhud. Lah setelah itu Jabir bin Abdullah tidak pernah absen ikut serta di dalam peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi peperangan besar yang tidak diikuti oleh beliau Badr dan Uhud. Ya, peperangan Badr dan peperangan Uhud sahabat Jabir nggak ikut. Tapi setelah itu atau selain itu sahabat Jabir selalu ikut setelah terbunuhnya ayahnya di Uhud. Lah pertama peperangan yang dihadiri oleh beliau adalah peperangan Hamra'ul Asad. Ya, peperangan Hamra'ul Asad. Sahabat Jabir ini termasuk sahabat yang paling muda. Sahabat yang paling muda di antara para sahabat yang lain. Dan yang paling akhir sahabat meninggal di Madinah. Ya, paling akhir sahabat yang meninggal di Madinah adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Sebelum meninggal buta matanya. Matanya buta sebelum meninggal. Dan beliau meninggal pada tahun 98 Hijrah. Ada yang ngomong 74. Tahun 73, tahun 73 Hijrah. Ada yang ngomong 78, bukan 9, 78. Ada yang ngomong 73. Usianya 74 tahun. Yang mengimami sholat Aban bin Uthman. Saat itu yang menjadi wali Madinah, pemimpin Madinah. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau daripada Rasulullah sebanyak 1540 hadis. 1540 hadis. Qala sahabat Jabir berkata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata seseorang kepada Rasulullah. Lah siapa seseorang tersebut? Disebutkan di sini berkata kepada Rasulullah di saat peperangan Uhud. Jadi orang itu berkata kepada Rasulullah atau bertanya kepada Rasulullah di hari peperangan Uhud. Ada riwayat yang mengatakan bukan peperangan Uhud, melainkan peperangan selain Uhud. Karena ada yang mengatakan terjadinya cerita ini yaitu Yaum Badrin. Jadi bukan peperangan Uhud, melainkan peperangan Badar. Tapi ada yang mengatakan ada dua kejadian yang sama. Nah, ada dua kejadian yang sama. Nah, kalau dua kejadian yang sama ya berarti bisa dibenarkan kedua-duanya. Yang ini Uhud, yang ini Badar. Jadi walhasil ada yang mengatakan ini seperti yang dikatakan Yauma Uhudin. Orang itu bertanya kepada Rasulullah di hari peperangan Uhud. Ada yang mengatakan bukan peperangan Uhud, melainkan peperangan Badar. Apa yang ditanyakan orang tersebut? Orang tersebut bernama Umair bin Ibnul Hamam. Umair Ibnul Hamam Ibnul Jamuh. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita in gutiltu fa aina ana?" Wahai Rasulullah, jika aku terbunuh, jika aku dibunuh, yaitu di peperangan ini, jika aku dibunuh di peperangan ini, fa aina ana? Mana? Karena tidak ada tempat setelahnya kecuali dua.
antara surga atau neraka. Ya, beliau bertanya, jika aku meninggal di dalam peperangan ini, mana tempatku? Karena belum pasti yang meninggal di dalam peperangan itu surga. Sebagaimana kita ketahui, di dalam beberapa hadis Nabi mengatakan semua itu apa? Tergantung niatnya. Ada riwayat yang lain yang menceritakan ada seorang perempuan yang mendapatkan putranya tergeletak, sudah terpapar mati di saat peperangan. Setelah peperangan mendapatkan putranya sudah meninggal. Ibunya ngomong, oh beruntung kamu anakku, surga. Langsung Nabi menegurkan, wa ma yudriki, bagaimana kamu tahu tempatnya di surga? Sampai Nabi ngomong seperti itu. Kenapa katanya Nabi? La'allahu kan yatakallamu fi ma la ya'ni. Mungkin dia pernah berbicara yang tidak berfaedah, yang tidak menguntungkan. Diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu arti bahwa yang meninggal dalam peperangan belum tentu surga. Ada beberapa hadis lagi yang mengatakan ada orang berperang karena ingin disebut pahlawan. Ya itu yang dia dapatkan. Nah, ada yang ingin disebut pemberani. Ya itu yang ia dapatkan. Ada yang ingin mendapatkan rampasan perang. Ya itu yang ia dapatkan. Yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, yang mereka memang berperang karena Allah dan Rasulnya. Makanya sahabat ini, Umar bin al-Hammam bertanya kepada Rasulullah, ara'aita in qutultu fa aina ana? Kalau aku terbunuh, di mana aku tempat tinggalku nanti itu di mana? Surga atau neraka? Di mana ya Rasulullah? Tanyanya kepada Rasulullah. Kalau tanya kepada kita, podo ndak weruh nih. Megang kunci surga aja enggak. Nah, kalau Rasulullah kan yang megang. Surga diharamkan bagi siapapun kecuali beliau memasukinya terlebih dahulu. Sehingga yang masuk siapa Rasulullah tahu. Kalau kita karena nggak pernah, nggak tahu, ya kita nggak tahu. Siapa yang mlebu surga? Ndak weruh. Iku asing sembahyang masjid terus, ya ndak weruh. Iku asing maksiat tok, ya nggak tahu kita. Tapi Rasulullah tahu. Nah ini sahabat tanya, ara'aita in qultu fa aina ana? Di mana tempatku ya Rasulullah kalau aku terbunuh? Rasulullah mengatakan fil jannah, di surga. Fil jannah. Rasulullah mengatakan di surga. Ini karena apa? Rasulullah melihat tanda keikhlasan dari sahabat Umar. Nah itu kalau memang ikhlas lillah, dalam peperangan itu tidak ada yang diinginkan kecuali Allah dan Rasulnya, maka sudah pasti kalau terbunuh surga. Seperti kita menuntut ilmu. Tujuan di dalam menuntut tadi itu ingin menyebarkan agamanya Allah, ingin mengajarkan kepada orang yang nggak paham, nggak ngerti. Tengah jalan dalam menuju perjalanan ditabrak, mati. Syahid. Kemuliaan yang akan ia dapatkan. Kemuliaan yang ia raih. Kenapa? Tujuannya bagus, mulia. Tujuannya ndak kok kata debati kabeh wong-wong. Cek ndak kemenyek. Cek weruh lek aku pinter misalnya. Oh, mati ya angus. Loro kabeh. Rasulullah tahu ini ikhlas ini. Benar-benar tidak ada tujuan lain kecuali Allah dan Rasulnya. Bukan rampasan perang. Bukan juga ingin disebut menjadi pahlawan ataupun pemberani. Dijawab oleh Rasulullah, fil jannah, surga. Langsung. Fa'al qata marat kunna fi yadi. Beberapa kurma yang ada di tangannya ditaruh semuanya. Karena sahabat kalau mau berperang itu bukan datang ke medan perang kemudian pulang, enggak. Karena mereka di situ kadang beberapa hari. Jadi mereka membawa bekal. Ada yang membawa kurma, ada yang membawa ini. Ya tergantung.
Lah ini sahabat Umair ini termasuk yang nggak punya apa-apa. Sehingga ketika dia berangkat dari rumahnya untuk berperang, yang dia bawa hanya beberapa kurma. Seperti sahabat Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali ketika di dalam salah satu peperangannya dibawakan oleh istrinya roti. Para sahabat yang lain bawa roti juga, ada yang bawa ini. Lah roti yang dibawa mereka tentunya mungkin lebih enak. Sehingga Sayyidina Ali diajak makan. Enggak, aku cukup makan roti ini aja. Kalau bahasa kita enak aniki loh. Kejunya yang mahal, tepungnya yang bagus dan lain sebagainya. Enggak, ini aja. Karena aku tahu siapa yang membuatnya, siapa yang memasaknya, dari mana didapatnya. Artinya apa? Dari kebersihan. Bapak, dari segala sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Ini yang aku tahu benar-benar 100% halalnya. Kalau itu aku kan nggak tahu. Dan ini aku tahu siapa yang membuat, istrinya, putri tercintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini aja. Jadi mereka memang bawa bekal. Lah ini sahabat Umar hanya beberapa kurma karena nggak punya yang lain. Ketika tanya kepada Rasulullah, jawabannya surga. Kurma yang dibawa tadi itu, yang beberapa kurma yang ada di tangannya, langsung ditaruh. Bergegas berperang. Summa qatala, berperang. Hatta gutila, sehingga terbunuh. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, ketika jawabannya Rasulullah fil jannah, di surga, beliau langsung berkata, la in ana hayyitu hatta akula tamarati hadhi inhala hayatun tawilah. Kalau aku masih nunggu memakan beberapa kurma ini, itu hidup yang terlalu panjang. Artinya apa? Kesuwen. Masuk surganya telamaan. Kita kalau sekarang ditawari, metu atau kok ini nang omahku pengen omahku wapi. Ngenteni meneh kira-kira. Hah? Rumah yang kita dikasih itu kamarnya bagus, AC, spring bed, ada kamar mandi dalam dan lain sebagainya. Sedangkan rumah kita apa adanya. Kira-kira kita nunggu besok? Kesuwen. Pindah. Pindah, enak turu kono, adem asian gitu. Nggak nunggu besok, malam itu, saat itu juga pindah. Lah ini juga gitu. Lalu kalau aku nunggu makan beberapa kurma ini, kesuwen, kelamaan hidupku. Artinya apa? Terburu-buru untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Farama bimakan nama minatamr. Kurma yang bersamanya itu langsung dilempar. Bukan dibuang, dalam arti ditaruh. Summa gotalahum, masuk dalam medan peperangan, hatta gutila, sehingga terbunuh. Nggak kelamaan gitu loh, para sahabat itu nggak kelamaan, nggak kanti untuk segera masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan slow respon, tapi fast respon. Bukan slow respon. Ini keutamanya gini, mulia, nyantai. Sik jam piro durung mulai. Ini slow respon. Ngenteni wis ceramah baru kledak. Kadang ada ngenteni wis ket injury time. Wis kate buyar teko. Duk. Mari mangan mulai. Ada lagi yang samping rumahnya masjid. Ngenteni imame doa atau qomat baru berangkat. Allahu Akbar, mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datik wirid langsung put. Nyomot tan. Sembahyang mulai. Makane ndak soge-soge. Ya apa Jumatan mek nyongok tok. Karena rumahnya pinggir masjid. Salah ngono ngenteni khotib khotbah iki ambek rokokan, ambek delok TV, omong-omongan.
komat mlebu masjid sembahyang dut mari metu. Para sahabat enggak, ketika tahu tempatnya itu surga, gampangannya ini ujungnya surga, bakalnya di surga, apa yang saat itu sedang dilakukan semuanya ditinggalkan untuk mendapatkan surganya Allah. Bukan surganya yang dicari. Orang masuk surga itu karena apa? Rahmatnya Allah, karena ridhonya Allah. Itu yang mereka inginkan, bukan surganya. Oh, karena kata mlebu surga kemudian dia melakukan. Enggak, karena ridhonya Allah. Mumpung dia bakal dapat ridhonya Allah, yaitu langsung dilakukan. Enggak slow respon, enggak nyantai, enggak. Fast respon, cepat. Segera tanggap. Tanggap. Jadi enggak apa ya? Enggak kanti, enggak sabar. Waktu untuk mengunyah atau makan beberapa biji kurma tadi itu nggak sabar sudah. Musara'atan lil khairat wastibaqan limardhatillahi alaih. Kenapa? Ingin segera melakukan kebaikan dan ingin mendahului mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan. Karena itu nggak mau menunggu beberapa kurma tertinggal. Kita kan nggak ngenteni kok mari. Nah, itu kan sudah apa? Didahului oleh yang lain untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sedangkan yang diajarkan oleh Allah bagi kita dalam ayatul Quran apa? Fastabiqul khairat. Kita diperintahkan untuk apa? Berlomba dalam kebaikan, melakukan kebaikan, berlomba. Falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafasil itu yang diajarkan. Tapi kita nyantai, kita apa? Lelet dan yang lain sebagainya. Keliru. Ini loh contohnya. Ketika tahu itu bakal mendapatkan ridhonya Allah dan lain sebagainya, cepat, bos, langsung. Nggak ganti untuk menghabiskan beberapa biji kurma. Berapa lama sih habisnya? Kita makan kurma 1, 2, 3. Berapa lama? Nggak lama. Ini nggak sabar untuk menghabiskan beberapa detik atau beberapa menit dari makan beberapa kurma tadi itu, nggak sabar. Karena apa? Nggak mau didahului. Maunya mendahului. Dalam apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Dalam melaksanakan kebaikan, ketaatan. Kita juga gitu. Jangan kita mau disalib dengan teman kita dalam kebaikan. Aku semari wingi konai. Salah. Hitungannya itu bukan kamu sudah atau belum. Lah ini kebaikan, kenapa kamu mau teman kamu mendapatkan lebih dengan kamu enggak? Dan ini menjadi pelajaran. Beberapa waktu aja didahului, nggak mau kok. Walaupun sama saya ikutnya, didahului. Ini pulang dulu, makan dulu, minum dulu, balik. Loh, temennya sudah berapa kali angkatan itu? Berapa kali ayaan itu? Loh, kita kan nggak ngitung berapa kebaikan yang sudah didapat dengan kita hanya kehilangan untuk makan, untuk minum, ada lagi untuk ganti baju atau untuk pamit sama istrinya karena harus ada izin dan lain-lain sebagainya. Lo buang apa pun kehabisan waktu. Kehabisan waktu. Nah inilah. Ya, karena itu faedahnya daripada hadis ini, ya, dari kehidupannya para sahabat, apa? Bagaimana mereka para sahabat itu sangat mencintai, menolong, membantu Islam. Sekali lagi, Islam mau kita berbuat sesuatu untuknya ataupun tidak, Islam tetap Islam. Dia tempatnya nggak mungkin di bawah, tetap di atas. Mau kita berbuat apapun ataupun tidak, Islam tetap di atas. Ya'lu wala yu'la alaih. Sudah memang tempatnya di atas.
Nggak perlu dari bawah orang menyongsongnya atau mengangkatnya untuk ke atas, enggak. Tapi mereka berbuat untuk Islam, untuk diri mereka. Untuk diri mereka, bukan untuk Islam, tapi untuk diri mereka. Untuk diri mereka. Lah para sahabat itu sangat mencintai bagaimana agama Islam ini diminati, agama Islam ini diikuti, walaupun Islamnya nggak butuh mereka. Islam butuh kita? Enggak, kita yang butuh dengan Islam. Lalu para sahabat sangat mencintai itu. Kemudian sahabat, sangat mencari kemuliaan, senang mencari kemuliaan di sisi Allah, mencari kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah, bukan di mata manusia atau di sisi manusia dengan apapun, tapi di sisi Allah sangat ingin mengejar ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para sahabat itu berlomba terus menerus dalam melakukan kebaikan, ketaatan, berlomba, nggak mau didahului yang lainnya. Itu para sahabat. Karena itu mudah-mudahan hadis ini atau menjadikan kita lebih semangat lagi dalam menjalankan kebaikan, dan kita berlomba-lomba untuk memperbanyak kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah dari masing-masing diri kita, dan mudah-mudahan kita bisa menarik yang lain untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.